Salam bagi kita semua, jemaat yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 565 ayat yang pertama dan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Sungguh tak terselami dalam kasih-Mu dan tak terukur tingginya kasih sayang-Mu. Hari ini kami hadir dan berkumpul menyembah sujud kepadamu dan mendengar berita kesukaan dari Engkau. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dan sama seperti bayi yang selalu haus akan susu murni, demikian kami haus akan firman-Mu, sehingga kami mampu menang atas segala kuasa iblis. Meteraikanlah di hati kami firman-Mu, agar iman kami teguh dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Kita dengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat pada ibadah hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat yang pertama. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu hari ini, yaitu dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyinya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala kedengkian dan fitnah. Dan jadilah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu mengingatkan air susu dan murni dari rohani, supaya kalian dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Dan datanglah kepadanya batu yang dingin, yang memang dibuat oleh manusia, tetapi yang dingin dan dihormat tiada arti. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, di Minggu Kuasi Modogeniti. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup ada saat di mana kita pernah menghadapi masa-masa sulit yang membuat kita merasa sendiri, merasa sepi sekalipun di tengah keramaian, merasa ditinggalkan dan merasa dilupakan. Merasa ditinggalkan dan merasa dilupakan, keadaan yang merasa dialami oleh siapapun tanpa terkecuali, tanpa mengenal usia dan status, terlebih-lebih ketika seseorang diperhadapkan dengan masalah atau persoalan berat dan yang tiada seorang pun dianggap dapat menolong. Dalam situasi seperti itu, maka hal yang dapat muncul adalah sikap yang mengasihani diri sendiri. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling malang. Dan akhirnya kita pun mulai berpikir, Tuhan pun mungkin tak lagi peduli dengan keadaan kita, bahkan sudah meninggalkan kita. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kenyataan hidup yang kita jalani, keadaan seperti ini bisa kita alami karena keterbatasan kita dalam menyikapi masalah atau persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Dan yang akan membuatnya lagi akan menjadi sangat berat jika seseorang akhirnya jatuh dalam keputusasaan dan bertindak dalam iman. Mengakhiri hidup menjadi pilihan bagi orang yang telah gelap pikirannya, yang tak lagi mampu berharap ke masa depan. Namun yang pasti itu bukan menjadi pilihan anak-anak Tuhan, bukan menjadi pilihan orang-orang percaya sekalipun menghadapi beban hidup yang sangat berat. Karena memang Alkitab sendiri memberikan banyak contoh tentang orang-orang yang bertindak di dalam iman walaupun mereka merasa telah ditinggalkan atau tidak diindahkan oleh Tuhan. Di antaranya yang pertama dalam Kejadian pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Abraham pernah merasa bahwa Allah tidak mengindahkan janjinya untuk memberikan dia keturunan. Yang kedua dalam Ayub pasal 13 ayat 15 diberitakan bagaimana di dalam kesusahan yang sangat berat Ayub berpikir bahwa Allah mungkin akan membunuhnya. Bahkan dalam Ayub 23 ayat 8 sampai ayat 9 Ayub berkata, sesungguhnya kalau aku dah ke sana ke timur, ia tidak ada ke sana, atau ke barat, tidak melihat dia. Yang ketiga dalam Matius pasal 27 ayat 46
Tuhan Yesus juga berseru, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demikian juga pemazmur yang diberitakan melalui nats kita dalam dia pun merasa bahwa Tuhan pun telah meninggalkan dia. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-10 pada Mazmur pasal 42 dikatakan, "Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kebanyakan orang hadapi itu perasaan merasa dilupakan. Ternyata juga pernah dialami oleh pemazmur ini. Masalah dan tekanan hidup yang sulit pernah menghimpitnya. Para musuh yang mengancam dan mencelanya, mengolok-oloknya dengan berkata, "Di mana Allahmu?" Membuat jiwanya menjadi gelisah dan tertekan. Bahkan air matanya pun seperti menjadi makanannya siang dan malam. Bahkan para musuh-musuhnya dan mempertanyakan kekuatan Allahnya, sumber pertolongan baginya. Dianggap musuhnya tidak lagi berkuasa. Dari sisi kemanusiaan, jika kita berempati atas apa yang dialami oleh pemazmur yang membuat dia tertekan dan gelisah, yang mana memang kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas. Ya, kita adalah manusia yang terbatas. Manusia yang terbatas dalam kuasa, manusia yang terbatas dalam kemampuan, manusia yang terbatas dalam hikmat dan pengetahuan. Itu sebabnya kita berteriak dalam kesesakan. Pikiran kita bertanya-tanya kepada Tuhan karena hati kita gelisah. Di manakah Engkau ya Tuhan? Mengapa Engkau tidak menolong? Mengapa Engkau berlambat-lambat memberikan pertolongan? Sebuah gambaran dari sisi kemanusiaan kita yang lemah dan tidak berdaya, dan yang menunjukkan keterbatasan pengetahuan dan pengertian kita akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun jemaat yang terkasih, dalam nats kita ini di satu sisi pemazmur yang mengalami kegelisahan dan tertekan karena pergumulan berat yang dialaminya. Namun di sisi lain, kerinduannya kepada Allah dan jiwanya yang haus kepada Allah tidak dapat ia pungkiri. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku haus merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ini adalah sebuah ungkapan hati yang luar biasa, di mana pemazmur menunjukkan kepada kita sebuah hasrat hati, sebuah kerinduan akan Tuhan yang sangat dalam, yang diungkapkan dengan sebuah kiasan yang indah. Bagai rusa yang menyimpan sungai yang berair. Jemaat yang terkasih, rusa adalah binatang dengan daya penciuman yang tinggi, tetapi tidak memiliki tanda kutip senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuhnya. Namun rasa haus yang tidak tertahankan, terlebih di tengah musim kemarau, memaksanya untuk mendatangi kubangan air dengan segala risiko yang ada, air yang memberi kelangsungan hidup baginya. Demikianlah gambaran dari kerinduan pemazmur kepada Tuhan. Kerinduan yang merupakan sebuah proses yang penuh dinamika, jatuh bangun, gagal, sukses, bahagia, sengsara, suka, duka. Sebuah proses yang berdasarkan pada pilihan, keputusan untuk bersatu dengan asal dan tujuan hidup kita, yaitu Tuhan. Dalam banyak peristiwa yang dialami, dalam banyak peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, yang pasti Tuhan adalah jawaban dari rasa haus kita. Tuhan
Tuhan adalah pribadi yang mampu menyegarkan jiwa kita, sumber pertolongan, dan yang tidak akan pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Dalam perenungan yang mendalam, meskipun sempat merasa hampir kehilangan arah karena kesusahan yang menekan, pemazmur kembali menyadari bahwa pada akhirnya dia harus selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur, bukan mengeluh. Karena keluhan tidak akan pernah menjadi jawaban dari persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan, terlebih mengingat akan indahnya persekutuan di rumah Tuhan, hal yang ia rindukan dalam pergumulannya, dan yang pasti suatu keadaan juga yang sangat kita rindukan dalam pergumulan kita saat ini. Balik ke rumah Tuhan. Namun dalam situasi yang masih belum mengizinkan karena wabah virus corona yang terjadi saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak gelisah, untuk tidak merasa tertekan, namun sebaliknya kita justru harus selalu dan tetap berharap kepada Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan, berharap kekuatan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita sadar bahwa dalam masa-masa sulit yang juga kita alami pada saat ini, dalam pergumulan kita bersama karena wabah virus corona ini, bahkan dalam pergumulan kita secara pribadi, pergumulan kita di tengah-tengah keluarga, banyak orang dan mungkin diri kita sendiri pun mempertanyakan perlindungan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan mengenai rencananya. Apa maksudmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan di balik semua peristiwa yang kami alami dalam hidup ini? Berapa lama lagi Tuhan? Sekalipun kita bergumul karena kesulitan yang kita alami, sesungguhnya semua ini juga hendak mengingatkan kita bahwa kita tanpa terkecuali adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita selain mengandalkan pertolongan Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan saat ini, Jemaat, kita kembali akan kebesaran tangan Tuhan yang selalu siap untuk menolong kita. Selalu mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa yang akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Karena dirinya pun telah ia korbankan demi untuk menebus kita, demi untuk keselamatan kita. Karena itu dalam hidup kita, dalam suka duka yang kita alami, marilah kita tetap untuk berharap kepada Tuhan. Karena sesungguhnya sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Tuhan mendengar keluhan kita, Tuhan mendengar doa-doa kita, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin saudara kita, teman kita, kerabat, keluarga kita terbatas untuk mengetahui pergumulan kita. Tapi Tuhan yang sangat tahu pasti apa yang menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih, mari mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan diri kita untuk hidup secara sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman-Nya, terus merindukan persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun hingga pada minggu hari ini kita tetap beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kerinduan kita akan terpuaskan ketika kita sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka yakinlah Allah, sumber perlindungan itu, akan memberikan kemenangan dan sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang menyemangati kami untuk menjalani kehidupan kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan
Engkau adalah Allah yang mengetahui dan yang mendengar segala pergumulan kami. Tuhan yang pada waktunya pasti akan menjawab doa-doa kami. Sama seperti Paulus Di dalam ketertekanan dan kegelisahannya, dia senantiasa juga mengingatkan dirinya untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan. Ingatkan kami melalui firman-Mu untuk senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Karena jawaban atas doa kami akan Tuhan berikan tepat pada waktu Tuhan. Karena itu berkatilah kami Tuhan dalam persekutuan kami dari rumah kami masing-masing. Bukti dari kerinduan kami kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Biarlah air kehidupan Kau alirkan dalam kehidupan setiap kami, setiap keluarga kami, anak-anak kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan sambil menyerahkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.